Oke, siap. Dalam. Sanggar Tari Penderung Melikan. Diganti ya Bapak. Kalau untuk Logo awal tadi dan kapas. bukan, masih cuma topeng saja. Oke. Topeng terus Paden Kapas itu mulai 2015. 2015 atau 16 mungkin. Itu lupa gue. Tapi awal 2015 itu masih topeng. Masih topeng. Kalau sekarang, Nah, sekarang saya tambah itu Paden dan Kapas. jadi itu yang baru. Yang baru. Usaha apa Pak yang dimunculkan tahun 2014 itu? Siapa yang memunculkan? Sebetulnya ide itu waktu 2015 bertepatan dengan halal bihalal hari raya Idul Fitri yang tadi Pak Islam tadi yang tadi loh. Itu memerintahkan pemuda sini menampilkan pendomian, padahal pada waktu itu sudah nggak ada pendomian, sudah vakum, tidak ada sama sekali. Terus 2015 ketika saya masih beraktivis dengan Katerban ya. Nah, lama di nanti nggak ada yang gerak. Terus saya sendiri bergerak. Langsung ke Mbah Sono, Mbah, yang kurang alatnya apa saja? Ini. Terus apa saja? Ini. Ketika itu kayak saya kan merangkat operator DIPA, keuangan mencairkan gaji-gaji itu. Langsung setelah soal Mbah Sono, ketika tiap minggu itu ke Madiun belanja alat, yang kurangnya apa saja, alat dari saya sendiri pribadi. Nah, alatnya ini yang kurang, yang betul ini mulai dari nol. Kemudian seragamnya, sepatunya, iya saya sendiri. Sekarang berapa ya? Itu sekitar 60 kalau salah. Awal pertama punya 15, terus sepatunya. Sepatunya itu bukan Bukan. Sepatu maksudnya? sepatu yang dipakai pas pentas itu. Sepatu tas. Langsung beli sepatu cut itulah murahan itu semua. Terus alat mulai kendang, kenong, 2 kenong, terus di Pasar Jo itu beli besi. Sekitar berapa lah di Karang itu? 1-2 juta terah monggo. Masih peninggalan dulu masih satu namanya itu kendang yang besar panjang itu kan peninggal. Di sini selain punya pendomian kan punya seni terbangan itu selatan yang kuno itu loh, ngelik, pernah dengar? Nah itu kan alatnya itu, terus kendangnya besar itu dipakai. Nah terus baru, terus kenong belum punya. Terus akhirnya saya beli itu kenong 2, terus beli jer besi itu yang dibuat mandiri di Laske itu, terus sama kendang itu yang kecil itu sudah berjalan, sudah dapat uang dana, terus baru beli itu. Terus beduk itu masih nyilih di masjid pertamanya, beduk yang tadi loh Mbak lihat yang besar itu ya, itu dengan terbang. Terus lambat laun beli yang kecil tadi yang namanya cider. Dari awal pembentukan itu siapa Pak yang penggagas utamanya itu gimana? Saya dan Mbak Warsono. Mbak Stamaji ya mungkin sebetulnya tidak terlibat sebenarnya. Dia dinetap di masjid sana. Itu kan sudah
beda. Ini kan pengurusan masjid sini mengadakan hari raya. Nah, terus yang gerak di sini ya. Bisa dia ditulis pertama saya di Mbah Warsono. Kemudian waktu beli alat itu dibantu oleh Pak Cahyo. Pak Cahyo itu guru MIMIDO sebelakang saya, angkatan saya. Terus diangkat jadi pegawai negeri sekarang di Banyuwangi. Itu yang beli, itu yang gerak situ. Terus dibantu ketika sudah berkumpul anak mudanya mau ngenek latihan, mau awal itu dibantu dengan Pak Sayuti. Pak Sayuti itu bukan sesepuh, dianggap sesepuh di sini lah. Pak Istamaji itu, nah, dianggap kita masuk di situ sesepuhnya. Kemudian bagian alat Pak Yanto tadi yang sakit tadi, terus Pak Yusno itu, terus yang sepuh-sepuh itu Pak Samuri, sebagian nari Bung Tomo yang tadi saya tunjukin ini pemainnya tadi, terus dibantu dengan anak-anak itu yang angkatan tahun 90-an yang sudah tahu tarinya, masih hafal tarinya ketika Mbak Yeti skripsi. Nah itu. Nah, terus topengnya baru ada tinggalan berapa? 15 kayaknya. Nah itu terus buat baru semua. Selain yang 15 itu, yang di tempat saya terus yang Mbak. Apa yang saya lihat di foto Facebook itu ada yang buatnya itu ketika banyak itu sekitar 2017 ketika tanggapan inbox SCTV dia kan mintanya 100 orang. Akhirnya itu beli. Nah, dikasih orang web jarak terus dibuat mandiri anak-anak semua itu. Terus sudah ada mungkin kalau nggak salah sekitar hampir 300 buatnya itu yang baru. Sing lama kan persis sing jenengan temukane ngono kae ta. Mutan lah ya. Kalau untuk proses awal latihan itu yang latih gimana? Yang latih Mbah Warsono. Mbah Warsono, Amin adik saya ini, itu karena dia angkatan 90-an. Terus Pak Yanto itu yang tadi gendang itu kan dia juga yang nari, yo nari yo bagian latih. Saya cuma ngerakit tok, saya juga tidak terlibat narinya, orang cuma ngerakit saja. Terus Bung Tomo, Pak Juri, Amin, Kijus, Muncul, Jarot, Mujarot, bagian kendang bukan yang Yusno kuwi sing lama-lama itu, Jemani itu ya yang muda-muda. Nanti saya tadi foto sing awal latihan pertama sudah pernah lihat. Oh nggak tak ini. Kalau siapa yang berpartisipasi di awal tarinya itu? Ya tadi saya sebutkan. Oh apa? Penerintis penarinya itu ya Pak Juri. Agak sudah dewasa nih. Sudah dewasa. Dia mungkin lulus SMA, tapi rata-rata sini sing cah semuda ya lulus sanawi terus sebenarnya dia hitungannya wis kuliah lah, tapi gak kuliah. Apa hitungan masih SMA tapi dia di SMA sudah cuma keluaran dari sanawi saja SMP. Ada sekitar banyak itu. Campuran yang tua-tua sama yang muda. Nanti saya tunjukkan fotonya. Buahnya. Nanti setelah hitung saya kasih nama, letak list ya. Apakah di setiap anggota organisasi itu ada kayak uang kas penarikan? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi itu murni tanggapan kumpulkan dana latihan. Nah lebih-lebih Mbah Warsono itu ketika pertama awal latihan di tempat Mbah Warsono yang tadi, terus di masjid ini di depan, terus di tempat Lek Sayuti waktu latihan sama rekaman itu pas waktu poso itu arep ngubar bodone ala bela itu. Tadi latihan pertama itu malam pas sekitar malam-malam Ramadan. Poso. Jadwal latihannya di sini berapa? Ketika awal hampir tiap malam ya itu. Ketika malam puasa itu berminggu berapa kali kita kumpul latihan si awal-awalnya. Setelah itu karena sudah bisa, terus cuma ada berapa minggu sekali. Sementur sisa mungkin ya karena Mbah Kung ya siang kabeh sing ngeplay makeman biasanya hampir semua latihan ya Mbah Kung maringi makem. Dalam bahasa Warsono ngene Pak Satu wis ngekene makem lah ngene. Terus engko nek pas 11 tok latihan, suwe-suwe ada
Terus madekne sithik, engko pas ana acarane ana neh. Nah, ketika terus saya ngumpulke cah cilik-cilik kayak sing jenengan cari. Ketika dia masih kelas 2 MI. Nah, dia sudah ngelatih di sini. Saya nggak latih, cuma dia tahu gerakane, tak setelke videone, nari, akhirnya bisa sing melu cah cilik sih iso. Saya cuma nonton video, terus dia beralih ke alat. Kendang itu mulai 2017-an 18 sampai ganti anak-anak kecil-kecil itu. Selanjutnya untuk penetapan tarif pementasan Tarif enggak narif sak ngasih, tapi biasanya yo nonton pasar Reno nek jauh 500 Mas. Udah adone 1 juta, tergantung transport kita. Sampai Ngawi transportnya berapa kan dihitung transportnya juga. Rata-rata nek paling kecil itu saya ngasih kalau honor 25, ada yang 20 kali anak kecil. Nah, paling besar ada yang dulu waktu tanggapan yang besar itu tergantung dana ya. Ada yang kasih 100, 150 ada itu. Anton dana nih pas enggak ikon. Bapak ini kerjasama dengan beberapa sekolah itu dimulai tahun 2015 yang dingin ya Bu. Ketika 2015 masih di sini sebenarnya. Terus ngelatih karena adik saya juga diguru di MTS situ Mindo, saya di Minnya, Pak Yoyon di MTS-nya itu mulai berjalan mungkin aktif ya mungkin 2019-an. 2015 mungkin sudah akhir-akhir tahun mungkin ya. Nah, diadakan itu. Kalau di MTS-nya kayak tahun pas upacara pertama HUT RI 2015 toh? Oh berarti sudah mulai 2015. Kalau itu HUT RI itu yang adakan guru-guru sanawi MTS di Bahasa berarti sudah mulai 2015 betul. Pembentukan itu langsung. Setelah itu bar acara hari raya terus kapan ini rasanya itu apa 17 Agustus. Setelah itu pas waktu 17 Agustus 2015 itu melibatkan dari guru-guru MTS, dari Min, dari saya. Berarti memang 2015 sudah berjalan. Acara rutinan upacara itu setiap tahun? Setiap tahun, setiap 17 Agustus dan mulai awalnya baru dimunculkan ketika 2015 karena tahu tari ini diciptakan untuk perayaan HUT RI. Itu atas inisiatif Mbak Marsono Mbak. Upacara di tempat saya ini ya, terus sampai dana waktu dulu ya 50-50 dari kas pentol dan saya kemudian Mbak Marsono gitu. Kendalanya apa dari 2015 sampai sekarang? Kendalanya banyak. Pendanaan terutama karena kalau cekel saya itu ya ora tega ora mentolo nek bocah gak disangoni lho. Tapi entuk ya dum entek. Kas cuma berapa ngomong tuku-tuku ya nganggo dhuwit-dhuwit neh. Kendala pertama kuwi. Kemudian nek kanda kedua karena banyak sini kan orang kerja petani. Terus nek bisa latihan bayang ngumpul ketika malam. Padahal kadang tanggapan itu tidak malam saja, pagi saja, siang. Itu akhirnya saya pilih yang anak-anak MTS. Kalau MTS itu kan sak bayar-bayarnya mbok terakhir mbok kadang mbok untuk ora bayar tok untuk pangan seneng. Kayak latihan dia malah seneng kan gak apa hari ini keluar gak diajar sekolah harus tanggapan gitu. Terus kalau ngajak orang sini baik gaji ini sama ini loh Mas. Entuknya sama ini ngomong cocok ora wae karo hari ini kerja oke ini oke kerjane akhirnya yang bisa ya berapa saja kecil terus dia ada yang pilih yang lebih kerja kan lebih besar apa hasilnya kerja sendiri gitu. Saya minta nama-nama personil yang kendangnya itu kendang yang awal pertama kendang Pak Yanto. Terus bagian kenonge ke Lek Yusno awal-awalnya ta. Terus
antara Lek Yusna terus engko gantian. Nggih. Kijo ki kitek iki bagian apa ya? Kitek sebenarnya kijo namanya, mukidi. Namanya mukidi itu telaknya kijo. Itu kendang bisa, jer bisa, Nggih. terus vokal bisa. Tapi yang suara bagus yang hafal lagu-lagu yang mukidi ini gitu. Mukidi tapi panggilan kijo. Terus Lek Jarot itu angkatan sama Bung Tomo sama itu loh Lek sapa iki? Sing jenengan pas tak ajak nang omah sore durung teko lho. Nggih. Nah kayak iki waktu itu ketika tampil lomba nengawi sing menang ora-ora Pak. Nggih. Kuwi angkatane kuwi Lek Mujarot. Terus Itu napa Pak? Jadi Lek Jarot iki kan apa jedore kata ya. nggih. Jedor kuwi. Engko gentenan kuwi. Engko kadang ya sing anu ya Susanto. Gitu gak nek gitu sih gak. Ya Pujo, Sutek, Purwanto, Kangpur. Kangpur gak? Kang Purwanto bagian gawe topenge. Sama Sutek kang topenge. Wis bagian kuwi 5 kuwi. Kadang gentenan nek sing sepuh kadang Kang Lal, Kaselan namanya. Dulu itu nekole gendang. Angkatan tua sadurunge Mbak Yusno. Terus Kak Malik Samuri, Lek Samuri itu juga gendang, tapi sudah almarhum. 15 nggih. Ada pernah fotone Lek Samuri ki ijik ora ya? Turu deh wis gak ana. Anu Lek sapa iki? Pak Ditus. Pak Ditus bagian kuwi. Kendang. Nek coba tak deloki fotone nih, Nggih. fotone. Tapi nek kendang rata-rata Yanto sing menang. Yanto sama Gijo. Nggih. Gijo sing pinter itu. Mungkin tadi. Terus ditekan yang baru tadi siapa? Ganu tadi. Bagian khusus kendang ya, jeneng utamanya kendang toh. Kalau anu Pak, kayak kenong, duk itu apa semuanya anggota itu yang sepuh-sepuh apa yang Sapa sing gelem nyekel? Sing gak nari sapa sing nyekel, tapi rata-rata kuwi. Kenong Lek Yusno sing sepuh-sepuh ya. Oh, sing enom biyen sapa iki? Uguh itu. Nah, terus yang lain rata-rata kalau sekarang yang di MIN itu apa siswanya juga Pak yang nabuh semua siswa saya. Ganu, terus Vicky, sapa cacing cilik lah kalau ali. Kuwi pernah semua masih sini. Soalnya rumahnya sini semua. kalau berarti yang sepuh-sepuh itu kalau ada tanggapan Bang Riki Kalau kita dia mau, ketika dia mau nggak repot, terus butuh orang dewasa, dia biasanya ikut. Tapi nek ketika tanggapan yang muda siap, kayak cah sekolah, kowe cah sekolah wae tok, biasanya dilempar kita anak-anak kecil. Nggih. Terima kasih Pak Soliki.